02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam henshin untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan admin Rider Talent Fans 02, dimana dalam video kali ini kita akan membahas salah satu form yang sudah dimunculkan dalam update preview Kamen Rider Outsiders episode 4, yakni Kamen Rider Garen King Form. Dan kita akan bahas itu semuanya dalam Time to Breakdown. Tepatnya pada tanggal 22 Agustus 2023, Toko Flash dikejutkan dengan update terbaru dari Kamen Rider Outsiders, di mana dalam update previewnya memperlihatkan Kamen Rider Garen menjadi bentuk King Form. Hal ini cukup menghebohkan karena memang selama series Kamen Rider Blade, Tachibana sama sekali tidak pernah memperlihatkan menggunakan form ini sekalipun, meskipun dirinya sudah mendapatkan Rose Card yang memiliki kategori King. Sejauh ini kita hanya tahu kalau form terkuat sejauh ini yang dimiliki Garen adalah Jack Form. Form ini sendiri diakses oleh Tachibana dengan memasukkan Absorb Serpent's Rose Card ke dalam Rose Absorber, kemudian men-scanning Evolution Giraffe Rose Card pada bagian sistem Rose Absorber, maka terbentuklah form dari Kamen Rider Garen yakni King Form. Dalam segi klasifikasi formnya sendiri, Garen King Form ini tidak masuk dalam klasifikasi Final Form, melainkan Extra Final Form, karena Final Form dari Garen sendiri adalah Jack Form. Jika berkomentar dari segi bentuknya, Garen King Form sendiri memiliki bentuk armor yang bisa dibilang bulky. Hampir keseluruhan armornya memiliki warna emas yang memang hal ini menjadi ciri khas dari King Form yang ada dalam franchise Kamen Rider Blade. Karena Blade King Form sendiri juga memiliki armor yang warnanya emas, bahkan juga bisa dibilang bulky. Beberapa suit yang digunakan oleh Garen King Form kebanyakannya diambil dari bagian suit Blade King Form. Di antaranya adalah ada pada bagian suit dalamnya yang berwarna hitam, yang mirip dengan milik Blade King Form. Armor di kedua bahunya yang juga memiliki armor bahu dari Blade King Form, namun ditambahkan dengan ornamen khusus yang bentuknya mirip dengan tameng. Kemudian beberapa part pada bagian tangan dan kakinya nampaknya juga mengambil dari Blade King Form, namun terdapat perubahan pada bagian warnanya, yang dimana milik Garen King Form memiliki warna dominan silver cerah, sementara punya Blade King Form memiliki warna dominan silver gelap. Selain itu, beberapa ornamen bentuk undead yang ada pada setiap bagian Blade King Form diganti secara keseluruhan menjadi bentuk diamond dari versi Garen King Form. Kemudian dari segi helmetnya, terdapat kemiripan yang dimiliki oleh Blade King Form, tepatnya pada kepala bagian kiri dan kanannya. Bedanya jika helmet dari Blade King Form memiliki logo Spade, sementara milik Garen King Form memiliki logo diamond. Selain itu juga, helmetnya sendiri memiliki bentuk tanduk dua yang merepresentasikan tema utama dari satu ini, yakni Stack Beetle. Sebenarnya sebelum Garen King Form ini diperkenalkan, di dalam versi SIC Hero Saga juga sempat diperlihatkan bentuk dari Garen King Form. Jika dibandingkan dengan di antara keduanya, terlihat cukup mirip dan tidak jauh antara satu sama lain, namun tetap ada perbedaan. Yang jelas untuk versi SIC ini terlihat lebih sangar. Selain itu pada bagian dua tanduk untuk versi SIC sendiri terlihat sedikit lebih besar dan melengkung ke depan. Bagian helmet dari SIC sendiri sangat berbeda jauh dari konsep King Form yang kita tahu. Sementara untuk versi live actionnya mengikuti konsep dari Blade King Form. Kemudian untuk bagian tanduk untuk versi live actionnya standar saja. Bagian armor dadanya juga sangat berbeda, karena kalau untuk versi live actionnya bentuk dari armornya sendiri terlihat seperti armor dada yang dimiliki oleh Blade King Form. Namun bagian ujung tanduknya mencapai jarak leher Garen dan menyatu menjadi bagian kerahnya. Sementara untuk versi SIC memiliki bagian tanduk berbeda yang timbul dan berwarna silver atau abu-abu. Kemudian pada bagian part lainnya seperti bagian tangan dan kakinya juga hampir mirip. Bedanya untuk versi SIC memiliki warna hitam pekat atau abu-abu gelap, sementara untuk versi live action lebih ke arah silver cerah. Bagian ornamen diamondnya juga memiliki segi perwarnaan yang juga berbeda. Lalu pada bagian armor punggungnya memiliki bentuk yang jauh berbeda antara satu sama lain, karena untuk versi SIC sendiri memiliki bentuk armor yang tidak mengikuti konsep dari Blade King Form. Sementara untuk versi live action memiliki bentuk armor yang mengikuti Blade King Form, namun dengan penambahan part seperti dijelaskan sebelumnya. Untuk perbandingan akhir adalah pada bagian belakangnya, dimana untuk versi SIC Kamen Rider Garen King Form memiliki dua sayap kembang, namun pada versi yang berbeda ia juga tidak menggunakan sayap. Mungkin dimaksudkan untuk opsi apakah Garen King Form mau menggunakan sayap miliknya atau tidak.
Sementara untuk versi live actionnya, terlihat ia tidak memiliki bentuk sayap yang dimaksudkan. Revolve on. Kemudian kita bahas senjata utama dari Commander Garen Kingform. Karena kita masih belum tahu nama dari senjata satu ini, maka kita sebut saja dulu dengan Rosin Gun King Rouser, atau lebih singkatnya adalah King Rouser. Nama yang diambil dari senjata versi SIG. Untuk King Rouser ini memiliki bentuk yang sedikit mirip dengan Garen Rouser dari segi warna utamanya. Namun tentunya kalau dari bentuknya sendiri sangat jauh berbeda. Apalagi pada bagian ujungnya memiliki bentuk pedang berwarna emas, yang dimana bagian tengahnya memiliki lubang untuk bagian menembaknya. Kemudian karena ini adalah senjata King Rouser, maka tentunya senjata ini memiliki slot part yang berfungsi untuk memasukkan Rose Card untuk mengaktifkan serangan kombinasi khusus. Slot part ini sendiri sama seperti yang dimiliki oleh King Rouser milik Black Kingform. Dalam reviewnya sendiri, Commander Garen menggunakan 5 jenis Rose Card. 4 diantaranya adalah kategori King, yakni Evolution Caucasus, Evolution Giraffa, Evolution Paradoxa, dan Evolution Tarantula. Juga ada satu kartu lagi dengan kategori S, yakni Cheng Stack, yang memiliki motif emas jika dibandingkan dengan versi awalnya. Saya kurang tahu nama dari kombinasi ini kalau kita berkaca dari versi permainan aslinya. Bagi yang tahu, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Yang jelas, hasil kombinasi dari 5 Rose Card ini digunakan oleh Garen Kingform untuk melancarkan serangan terkuatnya. Sekarang kita bandingkan kembali senjata ini dengan versi dari SIG. Secara konsep yang diperlihatkan cukup mirip, namun dari segi bentuknya sangat jauh berbeda antara satu sama lain. Kalau kita asumsikan, ukuran dari King Rouser versi SIG lebih panjang dibandingkan dengan versi live action. Kemudian pada versi SIG, senjata ini memiliki 2 grip untuk memegang senjata. Karena senjata ini sendiri memiliki 2 mode, yakni Gun mode atau Normal mode dan Cannon mode. Dimana dalam Cannon mode ini, bagian grip panjangnya digunakan untuk pegangan Garen Kingform dalam mengaktifkan serangan cannon. Dan ketika dalam mode ini juga, bagian kedua tanduknya diubah menjadi versi lain khusus untuk menembakkan cannon. Jika dibandingkan dengan versi live actionnya, King Rouser ini tidak memiliki seperti itu. Oh ya, satu hal yang belum kita bahas adalah pada Rose Absorber, khususnya pada bagian belakang yang muncul ketika Absorber Servant dimasukkan ke dalam slot Rose Absorber dan di scanning melalui Evolution Giraffa. Bagian plakatnya muncul, di mana warna utama yang diperlihatkan adalah warna merah, warna yang menjadi dasar dari Commander Garen. Sementara pada bagian tengah diamondnya memperlihatkan logo Giraffa dan juga memperlihatkan bagian diamond dengan warna hijau. Sangat berbeda dengan versi SIG-nya, karena pada versi ini warna plakatnya berwarna hijau, mengikuti pewarnaan dari versi Jack Form milik Garen. Alasan mengapa Tachibana baru menggunakan Kingform ini, mungkin ini bisa dibilang sebagai teori saja ya, tapi ini juga berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada. Semua ini berawal di akhir pertarungannya melawan Kanai atau kita kenal sebagai Giraffa Undead. Garen Buckle milik Tachibana rusak akibat hasil pertarungannya melawan Giraffa Undead. Hal itulah yang membuat Tachibana tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan form ini meskipun Giraffa Undead sudah berhasil disegel. Selain itu, sepanjang kemunculannya seperti Super Hero Tyson GP, Tachibana muncul hanya dalam bentuk S-Form saja. Hingga sampai pada akhirnya dalam series Commander Outsider episode 4 nanti, kita nanti akan diperlihatkan Tachibana menggunakan Kingform ini. Selain yang tadi disebutkan, penggunaan Kingform sendiri memiliki efek samping tersendiri jika kita berkaca kepada kondisi yang dialami oleh Kenzaki selama menjadi Black Kingform. Karena pada dasarnya, Kingform sebenarnya dirancang hanya untuk menggabungkan penggunaan DNA Caucasus Undead melalui Evolution Caucasus Rose Card. Namun kompatibilitas fusi Kenzaki yang luar biasa tinggi mengakibatkan dia menyatu dengan DNA dari 13 Spread Suite Undead. Aktivitas yang diperpanjang dalam bentuk ini terus meningkatkan tingkat fusinya, membuat Kenzaki berisiko bermutasi menjadi monster undead yang tidak berakal. Bahkan seperti yang kita tahu, pada akhirnya dalam akhir episode, Kenzaki pada akhirnya menjadi Undead Joker. Mungkin hal itu yang membuat Tachibana masih belum bisa menggunakan Kingform, mengingat apa yang telah terjadi dengan Kenzaki. Dan mungkin saja selama ini, Tachibana mulai melakukan penyesuaian terhadap Evolution Giraffa Card untuk bisa digunakan oleh dirinya tanpa harus menanggung efek samping tersebut. Tapi ini sekali lagi hanya teori saja, belum tentu benar, belum tentu juga salah. Itulah tadi pembahasan kita seputar Commander Garen Kingform yang akan muncul nanti dalam series Commander Outsider episode 4. Bagaimana pendapat kalian? Jika ada yang kurang atau yang perlu dikoreksi,
Jangan sungkan untuk menuliskan dan menambahkannya di kolom komentar. Kasih like jika kalian suka pembahasan ini, dan share ke teman-teman kalian yang juga suka tokusatsu, khususnya Kamen Rider. Jangan lupa subscribe channel Rider Time Fan 02 untuk mendapatkan update video dari channel ini. Dan jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter Rider Time Fan 01. Saya admin Rider Time Fan 02, mohon pamit undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Henshin untuk kita semua.